Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang alkil alkanoat atau ester. Saya Bayu Gufron Bahtiar akan menjelaskan rumus umum dari alkil alkanoat. Alkil alkanoat adalah senyawa hasil turunan dari asam karboksilat yang merupakan reaksi campuran antara alkohol dan alkanoat. Di sini rumus umumnya adalah CnH2nO2. Lalu contoh dari alkil alkanoat yang pertama itu ada metil etanol yang memiliki rumus molekul C3H6O2. Itu merupakan hasil campuran dari asam etanoat plus metanol. Lalu yang kedua ada etil etanoat. Rumus molekulnya adalah C4H8O2, di mana itu merupakan campuran asam etanoat plus etanol. Lalu yang ketiga ada propil metanoat. Rumus molekulnya adalah C4H8O2, merupakan campuran antara asam metanoat plus propanol. Lalu yang terakhir ada etil propanoat. Rumus molekulnya adalah C8H10O2, merupakan campuran dari asam propanoat plus etanol. Lalu di sini ada nama trifal atau nama dagang dari alkil alkanoat. Yang pertama metil etanoat, itu biasa disebut metil asetat. Lalu yang kedua ada etil etanoat disebut etil asetat. Yang ketiga propil metanoat disebut propil format. Yang keempat etil propanoat disebut etil propanoat. Lalu ada rumus struktur. Di sini rumus strukturnya RCOO-R. R merupakan gugus alkanoat, sementara R aksen merupakan gugus alkil. Di sini saya sebagai penanggung jawab papan 2, nama saya Jessica Krismanda, absen 17. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata nama dari alkil alkanoat, bisa disebut ester. Tata nama ini ada dua. Yang pertama ada tata nama IUPAC dan juga tata nama trivial. Tata nama IUPAC ini yang pertama untuk penentuannya itu yang pertama penentuan dan penamaan gugus alkanoat dan gugus alkilnya. Nah, kita bisa lihat dari rumus strukturnya dari alkil alkanoat tadi yang disebutin sama Bayu itu yang RCOOR aksen. Kita akan menyesuaikan mana yang alkil atau mana yang alkanoat. Kita ketahui untuk yang alkil kita tuh bisa lihat dari yang atom yang berdekatan dengan oksigen, rantai karbon yang terikat pada atom oksigen dari gugus fungsi. Jadi yang terlihat di sini R aksen itu sebagai gugus alkilnya. Dan juga kita lihat dari gugus alkanoatnya kita tentuin dari rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi COO. Nah, dan yang kedua kita cari dari penomoran gugus alkanoat dimulai dari atom karbon pada gugus fungsi COO. Nama gugusnya ini kita tentuin dari seperti metanoat, seperti metana yang dari alkana itu kita ganti dari pakai tambahan OAT. Jadi bukan A tapi pakai OAT. Karena ini dari gugus alkanoat. Dan untuk gugus alkilnya kita dari belakangnya itu diganti dengan alkil atau metil, etil, propil seperti itu. Dan yang kedua, yang ketiga ini ada penamaan cabang gugus lain yang terikat pada gugus alkanoat. Kita lihat dari nama cabang seperti yang di atas ini, itu seperti gugus alkil ini. Terus nama awal ini juga ada yang disebut kayak nomor 2 ini di tetra ataupun untuk yang rangkap-rangkapnya itu. Nah, yang keempat ini ada urutan persamaannya, urutan persamaan dari tata nama dari IUPAC, rumusnya gitu deh. Yang biar kita tuh bisa paham gimana cara penentuannya, mana yang IUPAC dan mana yang trivial. Untuk yang IUPAC ini yang pertama itu urutannya dari nama gugus alkil yang tadi disebutin ini, lalu juga nomor atom karbon yang mengikat pada cabang, lalu nama cabangnya, lalu juga nama gugus alkanoatnya. Nah, yang kita akan jelaskan ke tata nama trivialnya.
etanoil trivial itu sebenarnya sama aja sama IUPAC, cuman dia hanya penggantian pada bagian nama gugus alkanoatnya itu diganti dengan seperti yang C1 seperti formiat, yang tadi kan seperti metanoat, enanoat, yang ini seperti kayak formiat, asetat, propionat, dan lain-lainnya. Dan juga pembedaannya itu dari nomor trivialnya juga. Kalau yang IUPAC ini kan memakai 1, 2, 3, 4. Kalau nomor trivialnya itu pakai alpha, beta gitu, seperti itu, tetra gitu. Lalu untuk rumusnya itu sama aja kayak IUPAC, cuman mungkin bagian nama gugus dan nomor trivial itu yang berbeda. Nah, saya akan berikan satu contoh soal yang mungkin bisa lebih beri paham. Seperti ini. Ini kan ada H, C, O, dan CH3. Di sini seperti rumus yang tadi digunakan itu seperti R, C, O, R aksen. Di sini kan yang mendekati dengan pada rantai karbon yang terikat pada atom oksigen, di sini kan terlihat CH3. Maka ini termasuk gugus alkil. Nah, dan yang ini termasuk pada gugus alkanoatnya. Nah, ini disebut di sini kan karena CH3-nya ini metil, maka ini metil. Lalu ini ya karena ini ada satu karbon yang terikat, makanya termasuk metanoat. Jadi di sini kelihatan di sini adalah metil metanoat. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia dari alkil alkanoat. Sifat fisikanya yaitu ester berwujud cair di suhu rendah, cair kental di suhu tengah, berbau harum, titik didih dan titik leleh rendah, mudah larut dalam air, massa jenis cair, mudah menguap. Dan sifat kimianya yaitu tidak terdapat ikatan hidrogen, relatif kurang reaktif, dapat terbakar, stabil terhadap basa lemah. Dari reaksinya, esterifikasi asam karboksilat plus alkohol dengan ester plus air. Contoh, di sini CH3 COO plus C2H5OH dengan CH3 COO C2H5 plus H2O. 2. Hidrolis asam. Ester plus H2O dengan asam karboksilat plus alkohol. Contohnya di sini CH3 COO CH plus H2O dengan CH3 COOH plus CH3OH. Pembakaran ester plus O2 dengan CO2 plus H2O. Contoh di sini C4H8O2 dengan 4CO2 plus 4H2O. Saya Dobren Saputra, absen 10, kelas 12 yang 1. Saya akan menjelaskan kegunaan ester alkil alkanoat. Yang pertama, sari buah-buahan. Ester dari alkohol suhu rendah atau tengah. Dari senyawa etil format, N-pentil asesat, isoropil asesat, N-autil asesat, metal butirat, etil butirat. Dan aroma ram, pisang, buah pir, jeruk manis, apel dan nanas. Lemak berminyak yaitu ester dan gliserol dan asam warbousilat. Manfaat ester alkanoat. Lemak dan minyak yaitu ester dari gliserol dan asam warbousilat, suhu tengah atau suhu tinggi. Lemak adalah ester yang terbentuk dari gliserol yang asam karboksilatnya jenuh memiliki ikatan tunggal. Sedangkan minyak asam karboksilatnya tak jenuh memiliki ikatan rangkap. Yang ketiga, lilin wax, yaitu ester dari alkohol suhu tinggi dan asam karboksilat suhu tinggi.